Berikut ini merupakan lanjutan pembahasan materi teks deskripsi yang sudah kita lakukan pada video sebelumnya. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video pembelajaran bahasa Indonesia bersama dengan Miss Vivi tentunya. Ya teman-teman, di video yang lalu atau pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai pengertian, kemudian ciri dan juga struktur dari teks deskripsi. Nah, di akhir video juga Miss sudah memberikan kalian sebuah bahan untuk berdiskusi mengenai teks sekolahku ini. Nah, di teks tersebut ada beberapa pertanyaan yang Miss minta kalian untuk mendiskusikannya, yaitu apa tujuan teks ditulis. Ya, tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang sebuah sekolah gitu ya. Kemudian bagaimana sekolah tersebut digambarkan dalam teks? Kita tahu sekolahnya digambarkan sebagai sekolah yang mempunyai lapangan parkir yang luas, kemudian yang berada di tengah-tengah sawah dan udaranya sejuk gitu. Nah, setelah itu, informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Di situ tertulis informasi tentang bahwa sekolahnya ini memiliki 3 gedung utama, ya, gedung A, gedung B, dan gedung C. Kemudian di sekolah tersebut juga punya aula yang besar yang biasanya dipakai untuk tempat wisuda, pernikahan, atau juga olahraga, begitu. Nah, pertanyaan terakhir, kalian juga sudah memberikan komentar apakah teks tersebut sesuai dengan ciri teks deskripsi. Jawabannya adalah sesuai, karena dia sudah memberikan gambaran atau rincian dari sebuah objek, yaitu sekolah, mengenai apa saja yang ada di sekolah tersebut, sehingga kita sebagai pembaca meskipun tidak tahu itu sekolah siapa, sekolahnya ada di mana, tetapi seolah-olah kita bisa membayangkan bagaimana sekolah itu ada gitu ya. Teman-teman, selanjutnya adalah bagaimana cara menyusun teks deskripsi. Ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus mencermati deskripsi suatu objek. Ya, jadi kita memilih dulu objek apa yang ingin kita deskripsikan. Bisa berupa benda, misalnya lukisan kita ingin deskripsikan, atau mungkin rumah kalian ingin kalian deskripsikan juga bisa gitu. Setelah kita memilih objek atau mengamatinya, kemudian kita mulai menulis pokok-pokok isi teks, yaitu identifikasi objek dan juga deskripsinya. Nah, identifikasi objek ini biasanya akan ada di paragraf-paragraf awal berupa gambaran umum yang diikuti dengan paragraf selanjutnya yang berisi rincian dari objek tersebut. Setelah itu, kita bisa memberikan kesan terhadap deskripsi objek tersebut jika menggunakan jenis teks deskripsi sugestif. Apa itu deskripsi sugestif? Yaitu di mana penulis teks tersebut menggunakan rangkaian kata yang menarik sehingga membuat pembaca seolah-olah bermain imajinasinya dan menimbulkan kesan terhadap objek yang dicirikannya itu. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, kebahasaan. Nah, setelah kita ingin menulis teks deskripsi, tentu ada beberapa unsur kebahasaan yang diperhatikan. Misalnya, pada teks deskripsi seringkali terdapat penggunaan kata sifat dan juga kata benda. Kata sifat itu seperti apa sih? Kata benda itu seperti apa sih? Kita akan bahas nanti juga. Kemudian ada penggunaan kalimat aktif, transitif, dan intransitif. Yang pertama adalah penggunaan kata sifat. Kata sifat ini bisa terbentuk dari kata dasar, misalnya kuat, rajin, malas, lemah. Kemudian bisa juga terbentuk dari kata kejadian seperti terindah, terburuk, terbaik, atau dari kata ulang misalnya gelap gulita, pontang panting, dan dari kata serapan, kreatif, legal, atau dari kelompok kata seperti baik hati, lapang dada. Nah, kesemuanya itu adalah contoh kata sifat. Sedangkan kata benda itu seperti apa sih, Miss? Kata benda itu bisa kita sebut misalnya meja, itu merupakan kata benda. Kemudian kursi, kemudian misalnya lukisan. Nah, itu kan biasanya kerap kita temukan dalam teks deskripsi. Misalnya kita ingin mendeskripsikan sebuah lukisan, kita deskripsikan lukisan itu sebagai sebuah karya yang indah. Indah itu kata sifat, lukisan itu kata benda, seperti itu. Dan banyak sekali kita temui penggunaan kata benda dan sifat dalam teks deskripsi ini. Kemudian ada lagi, teman-teman, yaitu kalimat aktif, transitif, dan intransitif. Apa perbedaannya? Kita lihat kedua contoh kalimat di sini ya. Nah, kalimat yang pertama adalah rumahnya
memiliki lukisan besar di setiap ruang. Rumahnya sebagai subjek, kemudian memiliki sebagai predikat, lukisan besar adalah objeknya, dan di setiap ruang adalah sebagai keterangan. Kemudian kalimat kedua kita lihat dulu. Rani menangis terseduh-seduh. Rani sebagai subjek, menangis predikat, dan terseduh-seduh adalah keterangannya. Apa sih yang membedakan? Ya, kalian boleh amati kedua kalimat. Kalau kalimat yang pertama dia ada objeknya. Di kalimat yang kedua dia tidak memiliki objek. Jadi dengan kata lain, kalimat transitif atau kata kerja transitif ini membutuhkan objek setelah predikat. Sedangkan pada kata kerja intransitif dia tidak membutuhkan objek, ya, cukup subjek dan predikat. Seperti itu teman-teman. Kenapa? Misalnya Rani menangis terseduh-seduh, itu tidak ada objek, tapi kita tahu kejadiannya adalah Rani menangis terseduh-seduh. Tetapi pada kalimat pertama, jika kita mengatakan rumahnya memiliki di setiap ruang, objeknya misalnya kita hilangkan, apakah sudah jelas kalimatnya? Tentu belum. Maka dari itu kita membutuhkan objek yang mengikuti predikat supaya kalimatnya menjadi jelas maknanya. Rumahnya memiliki lukisan besar di setiap ruang. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke teman-teman, Miss rasa cukup video ini sampai kebahasaan. Untuk itu nanti kalau ada hal-hal yang mungkin kurang kalian pahami, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian bisa tanyakan atau mungkin bisa tanyakan secara langsung nanti ketika kita sedang melakukan Google Meet ya. Untuk itu jangan lupa kalian untuk subscribe video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.